Selamat datang kembali di channel saya dan Junisme, channel yang akan saling sharing tentang materi perkuliahan. Dengan kerendahan hati, silahkan like video ini dan jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih sebelumnya. Pada video kali ini, saya bakal jelasin materi mata kuliah bank dan lembaga keuangan, yaitu tentang sesuatu yang banyak dibutuhkan oleh orang, yaitu uang. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Oke, kita lanjut aja. Subpokok pembahasan yang akan dijelaskan pada video kali ini, yang pertama yaitu tentang pengertian, fungsi, dan jenis-jenis uang. Dan yang kedua yaitu tentang nilai uang. Dan yang ketiga yaitu tentang teori inflasi dan deflasi. Terakhir yaitu tentang refleksi dan disinflasi. Kita masuk yang pertama tentang pengertian, fungsi, dan jenis-jenis uang. Pertama, kita masuk kepada pengertian, fungsi, dan jenis-jenis uang. Untuk bisa mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, kita harus bisa memberikan pengertian atau definisi dari uang itu. Uang yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang bisa diterima oleh umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar-menukar. Beberapa sarjana ekonomi mengemukakan definisi-definisi mereka tentang uang, dan definisi-definisi tersebut telah memperkaya pengetahuan kita tentang uang. Berikutnya kita masuk kepada fungsi-fungsi uang. Ada beberapa fungsi uang yang penting, yaitu suatu benda yang dinamakan dengan uang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar-menukar dalam pembayaran dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan uang menurut fungsinya yang kita bagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama, uang sebagai alat tukar-menukar. Yang kedua yaitu uang sebagai alat kesatuan hitung. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Dan yang keempat, uang sebagai standar pembayaran berjangka atau standar pencicilan utang. Mari kita lihat satu persatu penjelasannya. Baik, yang pertama yaitu fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar-menukar. Fungsi uang sebagai alat tukar-menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang. Dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang, di mana uang adalah sebagai perantara di antara mereka. Dengan uang tersebut, seseorang bisa memiliki atau mempunyai barang, dan orang yang memiliki barang bisa menerima uang sebagai harga dari barang tersebut. Dengan demikian, uang sebagai harga dari barang, dan uang juga digunakan sebagai harga dari pihak produsen dan konsumen. Berikutnya, uang sebagai satuan hitung. Fungsi lain uang adalah sebagai satuan hitung atau unit of account. Yang dimaksud dengan satuan hitung adalah uang sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar dan besarnya kekayaan yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang tersebut. Melalui alat yang dinamakan uang, terjadilah berbagai kesatuan hitung yang kemudian kesatuan itu diseragamkan dalam kesatuan hitung tertentu. Sebagai satuan hitung, orang akan bisa menggunakan uang untuk membedakan kegiatan yang satu dengan yang lain. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat penimbun kekayaan akan bisa mempengaruhi jumlah uang kas yang ada pada masyarakat. Masyarakat yang mempunyai uang bisa menggunakan uang tersebut bila dibelanjakan, tetapi juga bisa disimpan untuk keperluan lain di kemudian hari. Bagi masyarakat yang memiliki kelebihan uang dari kebutuhan-kebutuhan keperluannya akan mampu menyimpan. Kemudian fungsi uang yang terakhir yaitu standar pencicilan utang. Uang juga berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran berjangka atau pencicilan hutang. Penggunaan uang sebagai standar pencicilan utang erat berkaitan dengan bersamaan waktunya dengan penerimaan masyarakat sebagai alat ukur atau alat satuan hitung. Oleh karena kegiatan utang piutang adalah berkaitan dengan uang atau gejala yang umum dalam dunia perdagangan dan perekonomian masyarakat. Dengan adanya uang digunakan untuk melakukan pembayaran utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai ataupun angsuran, akan bisa meningkatkan usaha perekonomian ataupun usaha-usaha perdagangan karena uang telah bisa dijadikan sebagai alat untuk mengatur pembayaran tersebut. Nah, itulah 4 fungsi uang yang biasa kita gunakan. Berikutnya, kita masuk kepada jenis-jenis uang. Untuk memudahkan pembahasan kita mengenai macam dan jenis uang, kita akan melihat beberapa macam pembedaan uang yang digunakan dalam masyarakat. Yaitu pertama berdasarkan bahan, yaitu seperti uang logam dan uang kertas. Di sini ada standar emas. Berbagai jenis uang logam yang digunakan sebagai uang terdiri dari emas, perak, ataupun perunggu. Dalam hal ini ada kesatuan hitung yang dipergunakan sebagai standar di mana ada standar baku emas, baku perak, dan standar kembar. Standar emas mempunyai beberapa bentuk lagi, yaitu baku uang emas, baik inti emas
baku wesel emas, dan baku cadangan emas. Nah, berikutnya ada namanya standar perak. Standar perak berarti mata uang peraklah yang paling diutamakan sebagai alat pertukaran. Tetapi negara yang menggunakan mengalami berbagai kesulitan. Oleh karena sulitnya diterima secara umum oleh negara lain, tidak seperti halnya pada standar emas. Karena itu standar emas lebih menguntungkan daripada standar perak. Keuntungan-keuntungan dari standar emas dibandingkan perak adalah emas lebih bernilai dalam jumlah kecil daripada perak, sehingga tidak membutuhkan ongkos pengangkutan yang tinggi. Emas nilainya lebih stabil, akibat kurs wesel akan menjadi stabil menggunakan standar emas. Perkreditan akan lebih sehat karena berdasarkan nilai intrinsik daripada emas tersebut. Kemudian juga ada namanya standar kembar. Negara yang menggunakan standar kembar berarti emas dan perak dua-duanya beredar dalam standar moneter negara tersebut, di mana semua uang yang beredar baik emas maupun perak dapat ditukarkan dengan secara bebas dan kedua-duanya merupakan alat pembayaran yang sah sampai jumlah yang tidak terbatas. Demikian juga tidak ada pembatasan mengenai impor dan ekspor perak, maka tidak ada batasan mengenai penyimpanan dari kedua logam tersebut. Kemudian ada yang namanya full-bodied dan token money. Yang dimaksud dengan full-bodied and token money adalah uang yang bertanda atau uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, atau uang yang nilainya sebagai suatu barang untuk tujuan yang bersifat moneter. Seperti ini timbul pada pembuatan yang bahannya dari logam yang sedang kita bicarakan, yang terdiri dari emas dan perak di mana persyaratan harus dipenuhi. Berikutnya ada yang namanya uang kertas. Uang kertas yang sekarang kita gunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan tukar-menukar dan sebagai fungsi yang lain adalah uang paling populer dan digunakan di seluruh dunia. Salah satu penyebab mengapa orang lebih banyak condong menggunakan uang kertas adalah ongkos pembuatannya lebih murah daripada pembuatan uang logam baik emas maupun perak. Kemudian ada namanya uang geral dan near money. Penggunaan uang geral dan semakin berkembangnya penggunaan cek dan giro billet dalam kegiatan perekonomian masyarakat tergantung dari kemajuan cara berpikir masyarakat dan kemajuan perekonomian suatu negara. Artinya, kemajuan perekonomian telah cukup baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan akan semakin besar dan mereka semakin banyak memerlukan uang geral. Kemudian near money atau disebut juga dengan time deposit money adalah sesuatu yang dalam waktu dekat akan menjadi uang. Umumnya terdiri dari deposito berjangka dan obligasi pemerintah yang hampir jatuh tempo. Berikutnya kita masuk kepada nilai uang. Sebagaimana yang kita ketahui, ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik atau turunnya nilai dari uang. Faktor-faktor tersebut dapat kita golongkan dalam beberapa kategori. Yang pertama, penawaran uang disebut juga dengan jumlah uang. Jumlah uang atau penawaran uang berkaitan dengan jumlah uang yang beredar, yaitu uang kartal dan uang giral. Kedua macam uang ini adalah uang yang digunakan dalam kehidupan masyarakat untuk berbagai keperluan, yaitu keperluan pembayaran transaksi, jual beli untuk digunakan sebagai pengukur, nilai ataupun digunakan sebagai media untuk melakukan pembayaran transaksi, jual beli untuk digunakan sebagai pengukur nilai, ataupun digunakan sebagai media untuk melakukan pembayaran berjangka. Kemudian faktor yang kedua yaitu kecepatan peredaran uang atau sering juga dikaitkan dengan permintaan terhadap uang. Kemudian faktor yang ketiga yaitu jumlah barang yang diperdagangkan. Nah, inilah 3 faktor yang mempengaruhi nilai uang itu sendiri. Berikutnya ada beberapa teori yang perlu kita bahas satu persatu demi memperkaya pengetahuan kita tentang nilai uang dan jumlah yang dikenal dengan teori kuantitas uang. Pertama, ada yang namanya teori Ricardo. Teori Ricardo disebut sebagai teori jumlah yang sederhana atau asli, di mana teori yang memperhatikan hubungan yang khusus antara lain uang dengan jumlah uang. Ricardo menyimpulkan bahwa jumlah uang dan nilai uang mempunyai hubungan yang terbalik, sehingga ia berpendapat kalau uang menjadi 2 kali lipat banyaknya maka nilai uang akan turun juga 2 kali lipatnya, atau setengah dari harga semula. Sebaliknya, jika uang yang berkurang tinggal dari setengah dari semula, maka nilai uang akan naik 2 kali lipatnya. Di sini rumus dari teori Ricardo, MKP atau P sama dengan 1 per K kali M, di mana M adalah jumlah uang, P tingkat harga, dan K adalah faktor yang tetap jika segala sesuatu tidak berubah. Kemudian yang kedua ada teori kuantitas Irving Fisher. Teori ini merupakan kelanjutan dari teori Ricardo yang disempurnakan lagi, yaitu dengan memperhitungkan kecepatan peredaran uang, peredaran barang dan jasa. Rumus dari Irving Fisher yaitu M kali P sama dengan V kali T. P atau harga merupakan dependent variable yang tergantung sepenuhnya pada M,
T, dan V. Kemudian bisa kita lihat di sini M, V, dan T adalah variabel bebas atau independen, walaupun sebenarnya dipengaruhi juga oleh P secara tidak langsung. Artinya bila tingkat harga tinggi, maka V akan besar dan berarti keadaan akan mendekati inflasi. Ini berarti bahwa P mempunyai fungsi dependen dan independen variabel. Jumlah uang tergantung dari besar kecilnya dasar moneter, yaitu jumlah persediaan emas yang ada maupun yang masih diproduksi atau yang sedang diimpor, uang yang diciptakan pemerintah, serta jumlah kredit dari bank sentral. Kemudian yang ketiga yaitu teori kuantitas Robertson, di mana rumus kuantitas Robertson diformulasikan dalam rumus seperti ini, M sama dengan K kali T kali P. Pada dasarnya, antara teori Robertson dan Fisher tidak banyak perbedaan. Mereka mempunyai kesimpulan-kesimpulan yang sama. Perbedaan antara dua teori ini terletak pada cara pendekatan. V dalam Transaction Velocity Approach oleh Robertson diubah menjadi K dalam teorinya, yang diberi nama Cash Balance Equation. K pada dasarnya adalah sama dengan kebalikan V, di mana K sama dengan 1 per V, yaitu bila V menunjukkan beberapa kali tiap rupiah berpindah dari tangan satu ke tangan lain dalam jangka waktu tertentu, maka K dalam teori Robertson akan menunjukkan berapa lama rata-rata tiap-tiap rupiah itu mengendap dalam kas selama satu jangka waktu tertentu, atau K sama dengan 1 per V. Terakhir yaitu teori kuantitas dari Marshall. Banyak pandangan-pandangan dari Marshall dan Fisher yang dipergunakan dalam teori moneter, di mana Marshall menitikberatkan perhatian pada hubungan antara jumlah uang dengan harga dan dikaitkan dengan pendapatan nasional. Oleh karena itu, pendapatan nasional diperoleh dari hasil nol atau output yang merupakan hasil dari keseluruhan produksi yang bila dikalikan dengan nilai uangnya adalah sama dengan E atau pendapatan nasional. Rumusnya adalah M sama dengan K kali Y, di mana K adalah money dan Y adalah income. Oke, berikutnya kita masuk kepada teori inflasi dan deflasi. Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menarik secara terus-menerus, di mana kenaikan dari satu atau dua jenis barang saja tidak bisa disebut dengan inflasi. Kenaikan harga-harga secara musiman, misalnya menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, atau terjadi sekali saja, serta tidak punya pengaruh lanjutan, tidak dianggap sebagai suatu penyakit ekonomi yang memerlukan penanganan khusus untuk menanggulanginya. Kalau seandainya harga-harga diatur oleh pemerintah, maka harga-harga yang disubsidi pemerintah dan dicatat oleh Biro Pusat Statistik adalah harga-harga resmi pemerintah. Tetapi mungkin dalam realita ada kecenderungan harga untuk terus naik. Keadaan seperti ini tercermin dari harga-harga pasar atau harga tidak resmi untuk naik. Inflasi yang ditutupi sering juga muncul bila pemerintah terus-menerus mensubsidi harga BBM misalnya. Kalau harga beras juga mengandung subsidi. Inflasi yang sesungguhnya akan muncul jika pemerintah sudah tidak mampu lagi mensubsidi barang-barang penting seperti yang disebutkan tadi. Berikutnya kita masuk kepada macam-macam inflasi. Pertama, didasarkan atas parah tidaknya inflasi tersebut. Di sini kita bisa bedakan beberapa macam inflasi. Inflasi ringan di bawah 10% setahun, inflasi sedang antara 10-30% setahun, inflasi berat antara 30% sampai 100% setahun, dan yang terakhir yaitu hiperinflasi di atas 100% dalam setahun. Penggolongan yang kedua yaitu berdasarkan penyebabnya. Atas dasar ini dapat dibedakan dua macam inflasi. Yang pertama yaitu inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Kemudian yang kedua, inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi. Ini disebut dengan cost inflation. Dan yang ketiga, penggolongan berdasarkan asalnya. Di sini kita bedakan inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation dan inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul biasanya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan percetakan uang baru, pemanenan yang gagal, dan sebagainya. Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara langganan berdagang negara kita. Nah, itulah macam-macam inflasi yang bisa dijelaskan. Berikutnya kita masuk kepada deflasi. Pada waktu deflasi sedang berjalan, pendapatan nyata penduduk yang berpenghasilan moneter akan tetap naik. Setiap waktu berikutnya, dengan jumlah pendapatan moneter yang sama akan diperoleh jumlah barang-barang atau jasa-jasa yang semakin tinggi. Tetapi di lain pihak, pengusaha-pengusaha akan memperoleh keuntungan yang semakin tipis atau malahan
dengan tingkat kerugian yang semakin besar. Dan jika ini terjadi, maka pada suatu saat perusahaan-perusahaan itu sudah tidak akan mempertahankan diri satu sama lain berhubungan dengan perbandingan-perbandingan harga pokok. Jika berdasarkan struktur harga pokok ini, perusahaan itu sudah tidak dapat mempertahankan lagi, maka terjadi penghentian-penghentian kegiatan produksi. Maka pengangguran tentu saja akan bertambah dan akibatnya bahwa mereka yang mempunyai pendapatan moneter akan tetap merasakan akibat-akibatnya. Jadi pada dasarnya baik inflasi maupun deflasi mempunyai keburukan-keburukan yang sama. Di sini ada akibat deflasi. Pada umumnya, keadaan deflasi menunjukkan tendensi-tendensi harga yang makin hari makin menurun. Dalam keadaan deflasi, jumlah barang-barang karena struktur pasar tidak akan turun dengan segera. Akan tetapi tingkat harga itu akan turun dengan cepat manakala terjadi dalam suatu ekonomi persaingan sempurna. Para pengusaha lebih suka untuk mempertahankan harga pasar daripada menurunkannya, dan akhirnya mereka lebih suka mengurangi produksi barang-barang. Dengan akibatnya yang buruk, akan terdapatnya perlengkapan modal yang tidak dapat dipakai dalam proses produksi dan makin bertambahnya pengangguran-pengangguran. Deflasi juga mempengaruhi harapan yang akan datang dan psikologi para pengusaha. Proses deflasi akan memperburuk pada investasi karena ia akan menekan efisiensi dari kapital. Oke, berikutnya kita masuk kepada pencegahan deflasi. Hal-hal yang dapat menolongnya adalah diadakannya penurunan dalam hasrat mengkonsumsi atau menaikkan hasrat untuk menabung, atau penurunan kesempatan untuk penyelenggaraan investasi. Dengan mengurangi kesempatan untuk investasi ini, kita dapat mengurangi investasi dengan menaikkan tingkat bunga yang dapat dilaksanakan dengan preferensi likuiditas yang lebih besar atau dengan penurunan dalam jumlah uang yang tersedia untuk masyarakat yang diterima dalam kas. Nah, itulah yang bisa dilakukan untuk pencegahan deflasi. Berikutnya kita masuk kepada refleksi dan disinflasi. Jika akibat dari inflasi akan muncul deflasi, maka volume, uang dan kecepatannya harus ditambah. Perusahaan uang dan kecepatan yang digunakan untuk membendung deflasi ini kemudian itulah yang disebut dengan refleksi. Oke, sudah paham ya tentang refleksi? Berikutnya, dalam tahap refleksi ini, dengan melalui penambahan uang dan kecepatan itu, keadaan di bawah kesempatan kerja penuh diperbaiki dengan penambahan kesempatan kerja. Sekiranya keseimbangan moneter itu telah dilalui, maka ada kecenderungan tingkat harga akan naik di dalam negeri. Impor mungkin lebih besar daripada ekspor yang mengakibatkan defisit neraca pembayaran. Sehingga disinflasi adalah perkembangan dari keadaan inflasi menuju keseimbangan moneter. Berikutnya kita masuk kepada kebijaksanaan disinflasi. Kebijaksanaan disinflasi berusaha untuk menyeimbangkan neraca pembayaran dan penurunan tingkat-tingkat harga. Seandainya nih keseimbangan moneter itu kemudian dilampaui, maka akan terjadilah deflasi dalam arti sempit di mana alat-alat produksi dipergunakan di bawah penuh dan surplus neraca pembayaran. Akan tetapi, janganlah lupa bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran itu tidak semata-mata dari faktor internal, tetapi juga faktor-faktor eksternal. Sudah tentulah kebijaksanaan yang dipergunakan itu haruslah berlainan. Baik, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang uang. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Thanks for watching and see you.